Perkenalkan, nama saya Iding Abdul Qadir Al-Ansyori dengan NIM 3123 10339 dari Fakultas Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya ingin membagikan video mengenai arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas Big Data yang diampu oleh Bapak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom sebagai memenuhi tugas mengenai arsitektur Lambda dan Kappa. Kita harus mengetahui dulu di dunia engineering, arsitektur itu dibutuhkan untuk memastikan data sehingga data itu dapat diolah, disampaikan sesuai kebutuhan. Nah, Lambda dan Kappa ini merupakan pendekatan klasik namun masih digunakan sebagai analitik dan monitoring saat ini. Nah, kita ke Lambda. Lambda itu adalah model pemrosesan data yang dirancang untuk menangani data dalam jumlah yang besar dengan menggabungkan pemrosesan batch dan waktu yang nyata. Arsitektur ini diperkenalkan untuk mengatasi tantangan analitik waktu yang nyata sekaligus memastikan toleransi kesalahan dan skalabilitas. Nah, dalam Lambda ini dia terbagi menjadi 3 layer. Yang pertama, lapisan batch. Lapisan batch ini memproses data dalam interval yang besar yang telah ditentukan untuk menghitung hasil yang paling akurat serta menyediakan tampilan historis data yang lengkap. Lalu lapisan kecepatan. Nah, lapisan kecepatan ini aliran data dalam waktu nyata untuk memberikan wawasan langsung dengan akurasi yang lebih rendah serta menimbangi jeda waktu dalam pemrosesan batch. Lalu lapisan penyajian. Lapisan penyajian ini menggabungkan hasil dari lapisan batch dan kecepatan untuk memberikan tampilan data yang komprehensif kepada pengguna atau aplikasi. Jadi Lambda ini merupakan arsitektur yang digunakan untuk menangani pemrosesan data secara real time gitu. Meskipun posisi data itu belum beres seperti itu. Nah, ini ilustrasi alur Lambda. Nah, di mana ada data short atau message quickly itu ya. Yang pertama dia adalah ke speed real time atau processing. Nanti dia akan memprosesnya gitu kan. Lalu ke batch processing. Itu sama gitu. Nah, untuk mengatasi trade-off di Lambda itu pertama streamingnya itu cepat tapi kurang akurat, batch-nya akurat tapi lambat. Nah, jadi solusinya di Lambda itu dia menggabungkan dua metode itu. Jadi dia streaming juga terus batch juga gitu. Lalu data streaming itu disimpan. Lalu ketika udah selesai, maka akan ditimpa oleh data batch. Sehingga data yang dihasilkan itu lebih akurat ketika kita lihat. Jadi dalam Lambda ini kita bisa melihat prosesnya tanpa menghentikan proses yang sedang berjalan gitu. Jadi meskipun kita bisa melihat, cuman agak sedikit kurang akurat, tapi ketika dia udah selesai, datanya itu bisa menjadi akurat seperti itu. Nah, Lambda ini biasanya untuk skala yang lebih besar gitu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan, yang pertama skalabilitas. Nah, dalam skalabilitas ini arsitektur Lambda ini sistemnya itu kompleks gitu ya, yang menggunakan beberapa lapisan sistem sehingga dalam memproses dan menyimpan data itu perlu waktu gitu. Nah, lalu adanya toleransi kesalahan gitu. Setelah itu
fleksibilitas. Jadi sangat fleksibel gitu. Skalabilitasnya itu besar gitu kan. Lalu toleransi kesalahannya itu minim gitu kan. Sama fleksibilitas itu mudah gitu. Nah, lalu untuk kekurangannya itu kompleks gitu kan. Jadi arsitektur ini sangat kompleks karena menggunakan beberapa lapisan dan sistem untuk memproses data. Lalu adanya kesalahan dan perbedaan data. Nah, kesalahan dan perbedaan data ini dengan implementasi ganda dari alur kerja yang berbeda. Meskipun mengikuti logika yang sama, tapi kadang bisa menjadi redundansi. Gitu. Nah, lalu penguncian arsitektur. Penguncian arsitektur mungkin sangat sulit untuk mengatur ulang atau memigrasikan data yang disimpan dalam arsitektur Lambda ini. Nah, lalu kita ke Kappa. Kappa itu arsitektur pemrosesan data yang dirancang untuk menyediakan sistem yang lebih scalable, toleran terhadap kesalahan, serta fleksibel untuk memproses data dalam jumlah yang besar secara real time. Arsitektur ini dikembangkan sebagai alternatif arsitektur Lambda yang sebagaimana telah disebutkan mengenai dua sistem pemrosesan data terpisah tersebut. Nah, dalam Kappa ini ada dua layer, yaitu yang pertama komponen penyerapan. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data yang masuk dan menyimpan data mentah dari berbagai sumber, seperti berkas, log, sensor, dan KPI. Nah, biasanya data ini diserap secara real time dalam penyimpanan data yang terdistribusi, seperti antrian pesanan atau basis data dalam NoSQL. Lalu komponen pemrosesannya itu bertanggung jawab untuk memproses data yang masuk dan menyimpan. Yang hasilnya ini didistribusikan secara merata. Nah, serta dirancang untuk menangani aliran data yang bervolume tinggi serta menyediakan akses yang lebih cepat dan handal ke hasil query. Nah, arsitektur Kappa ini mempunyai alur seperti ini. Jadi data atau mesh equip itu dia akan mengikuti real time-nya atau speed processing-nya gitu, serving lainnya ke database gitu kan. Nah, lalu ketika udah selesai dia akan melakukan long term stronger juga ke speed processing. Nah, arsitektur Kappa ini sebenarnya lebih sederhana daripada arsitektur Lambda karena dia menghilangkan kebutuhan akan lapisan batch yang membutuhkan sumber daya pemrosesan dan penyimpanan tambahan. Dengan memproses semua data secara real time, arsitektur Kappa ini memberikan wawasan real time tanpa perlu pemrosesan batch. Namun, arsitektur Kappa ini sebenarnya tidak cocok untuk semua skenario, terutama memerlukan analisis data historis. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya ialah yang pertama sederhana dan efisien, pemrosesan data besar, lebih rendah, serta penyimpanan yang lebih besar gitu. Jadi Kappa ini dia sederhana dan efisien daripada Lambda gitu kan. Terus pemrosesan datanya juga dia besar, sama latensinya dia rendah. Kekurangan Kappa ini meskipun dia sederhana dan efisien, cuman kompleksitasnya juga lumayan gitu kan. Terus dia mempunyai infrastruktur yang sangat mahal gitu kan. Jadi infrastrukturnya dia lebih banyak daripada Lambda. Nah, kita bisa melihat nih aspek dari Lambda sama Kappa dalam pemrosesan itu. Kalau Lambda itu menggunakan batch and real time, sedangkan Kappa itu hanya real time. Lalu kompleksitasnya itu Lambda itu lebih kompleks. Kalau Kappa dia lebih sederhana daripada Lambda gitu kan. Dari segi latensi, Lambda itu lebih tinggi, sedangkan Kappa lebih rendah gitu. Akurasi dan kecepatan ini Lambda menggunakan keduanya gitu kan. Nah, sedangkan kalau Kappa ini fokus pada kecepatan dan kompromi terhadap keakurasian. Kalau dari segi arsitektur lebih kompleks, butuh integrasi dua sistem. Kalau Kappa ini lebih sederhana, cukup satu pipeline string. Nah,
penggunaan lambda dan kappa. Kapan sih kita harus menggunakan lambda dan kappa? Nah, dalam penggunaannya itu kita bisa menggunakan lambda ketika data harus akurat. Jadi ketika data yang kita butuhkan itu akurat, maka lambda itu pilihan yang terbaik. Lalu yang kedua adalah saat ada keputusan bisnis. Jadi keputusan yang cepat, maka kita butuh hasil yang akurat, maka lambda dibutuhkan. Lalu kapan kita bisa menggunakan kappa? Kappa ini ketika kita perlu pemrosesan yang tinggi, sama tidak perlunya akurasi. Jadi yang penting kappa ini prosesnya yang lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.